Ya, sesi yang ketiga, maaf. Sesi yang ketiga adalah kemah suci Musa dan Gereja Kristus part yang ketiga. Ya, jadi part 1 sudah, part 2 sudah, dan part yang ketiga juga sudah. Nah, akan disampaikan. Ini part yang ketiga. Next. Nah, ini part yang pertama ya, sudah membahas banyak juga tentang kemah sucinya. Next. Kemudian ya, next lagi sudah banyak dibahas di part pertama oleh Jos waktu itu. Lalu part kedua juga sudah membahas beberapa, gitu kan. Next. Nah, part yang ketiga kita membahas lagi beberapa. Dan ini kemungkinan pembahasan mengenai kemah suci yang terakhir. Nanti saat di Keluaran 36 sampai 39 itu kita akan skip. Ya, jadi Keluaran 36 sampai Keluaran 39 itu tentang membangun yang sudah diperintahkan, begitu kira-kira. Ini kan diperintahkan detailnya seperti apa. Nanti di Keluaran 36 sampai 39 itu tentang membangunnya. Tapi kontennya sama. Gitu, kontennya sama. Next. Ini part yang ketiga. Nah, ini tentang ukupan juga. Oke, next. Kita akan belajar beberapa hal, ada 4 hal, dan saya mungkin kembali lagi agak sedikit acak karena saya mau kelompokkan sesuai dengan jenis pembahasannya. Jadi intinya ada pembahasan mengenai ukupan, lalu bejana pembasuhan, dan minyak urapan yang kudus. Dan semua ini diwariskan di dalam gereja Katolik. Nanti kita akan lihat bagaimana gereja itu begitu detail mempertimbangkan arsitektur gereja. Next. Nah, pertama, mesbah pembakaran ukupan. Tadi kalau di depan pelatih pelataran, ya kan, di luar kemah pertemuan itu ada mesbah korban bakaran. Ya, tadi sudah kita bahas. Lalu di sini dalam kemah pertemuan, tepat di depan pintu depan pintu ruang Maha Kudus ada mesbah pembakaran ukupan. Nah, ukupan ini dupa, gitu ya. Kalau bahasa Indonesia yang lebih mudahnya dupa, gitu. Kalau ukupan mungkin agak susah, itu dupa, gitu yang lebih mudah. Nah, di depan tabir penutup tabut hukum atau tepat di depan pintu ruang Maha Kudus. Next. Nah, mesbah pembakaran ukupan ini sebenarnya menggambarkan apa sih? Nah, sebuah altar atau mesbah untuk pembakaran dupa atau ukupan. Pembakaran dupa ini adalah lambang doa. Naik kepada Tuhan dari hati yang berkobar. Kita lihat dalam Mazmur 141, Wahyu 5, dan Wahyu 8. Pertanyaannya kenapa di kitab Wahyu juga disampaikan ini? Selain memang kitab Wahyu menggambarkan mengenai simbol-simbol simbol-simbol zaman yang akan datang begitu ya, secara simbolik, kitab Wahyu juga merepresentasikan apa yang dilakukan oleh para rasul. Jadi kenapa dalam kitab Wahyu juga disampaikan penyembahan itu dengan ukupan atau dengan dupa? Ya karena para rasul menyembah Tuhan. Itu kan salah satu perkakas yang dipakai adalah ukupan dan dupa. Dan ini juga diwariskan di dalam gereja. Begitu ya. Mungkin kalau beberapa gereja sudah tidak ada dupa secara fisik, dalam doa masih disampaikan. Tuhan semoga pujian dan penyembahan kami, Tuhan semoga persembahan kami menjadi dupa yang harum di depan hadirat-Mu. Wah, begitu kira-kira. Itu masih diucapkan dalam doa, tapi hanya kata-kata. Next. Nah, kemudian ada ukupan yang kudus. Ya. Nah, ini kalau kita lihat imam itu membawa ukupan. Kita membawa dupa ini gitu untuk menyucikan, untuk mendupai, untuk menguduskan. Nah, kira-kira bahan-bahannya ini wangi-wangian, getah damal, kulit lokan, dan sebagainya macamnya untuk menjadi suatu ukupan atau dupa. Kita kalau lihat gambar yang kiri ini, teman-teman, Bapak Ibu, kita ingat apa? Next. Kita ingat gereja Katolik, gitu, mudah sekali. Gitu ya. Ini Bapak Suci Paus Fransiskus ya, yang membawa dupa, mendupai altar saat ini.
Tapi untuk melihat hal seperti ini kita nggak perlu jauh-jauh, kita lihat Bapak Suci Paus Fransiskus begitu. Cukup teman-teman Bapak Ibu datang misa saja, itu pastornya pasti mendupahi. Gitu. Pasti itu membawa dupa. Yang pertama-tama mungkin dibawa oleh misdinar begitu. Untuk mendupai altar, untuk mendupai dirinya sendiri, untuk mendupai Injil, dan untuk mendupai umat juga, begitu kira-kira. Ini pasti, selalu ada. Jadi secara fisik masih diwariskan dalam gereja Katolik. Detail sekali gereja Katolik mewariskan kebiasaan peribadatan orang Yahudi ini. Detail sekali, luar biasa. Gitu. Dan gereja kuno yang mewarisi ini bukan gereja Katolik saja, tapi juga gereja-gereja Ortodoks. Begitu. Juga mewarisi ini. Yaitu pendupaan. Sama. Next. Nah, itu mengenai pendupaan. Nah, sekarang mengenai bejana pembasuhan. Ya, ini ada satu bejana di antara kemah pertemuan dan mezbah korban bakaran. Bejana ini berisi air. Begitu ya. Jadi bejana yang berisi air untuk membasuh. Next, membasuh apa? Membasuh tangan dan kaki para imam. Jadi Harun dan anak-anaknya kalau mau masuk ke dalam kemah pertemuan harus membasuh tangan dan kakinya dengan air dari bejana pembasuhan tadi. Supaya mereka jangan mati. Wah, ini ngeri sekali dalam tanda kutip ancamannya gitu ya. Jadi ingat ya, para imam saat itu kalau mau masuk ke kemah pertemuan, masuk ke tempat peribadatan, mesti membasuh tangan dan membasuh kaki. Nah, kalau kita dengar ini, mungkin kita ingat dengan suatu hal. Next. Kita ingat dengan saudara-saudara kita yang muslim. Begitu ya. Bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang muslim, sebelum sholat di masjid, mereka wudhu. Mereka mencuci tangan, mencuci kaki, wajah, berkumur, begitu ya. Itu yang dilakukan oleh teman-teman kita muslim. Pertanyaannya apakah cuma muslim? Nah, begitu pertanyaannya. Gitu ya. Kita lihat bahkan sebelum adanya agama Islam, gitu ya, sebelum lahirnya Nabi Muhammad begitu ya, di dalam agama Islam, gereja sudah melakukan ini lebih dahulu. Ya, gereja itu sudah melakukan pembasuhan tangan kaki mirip seperti wudhu dalam agama Islam. Itu lebih dahulu sebelum munculnya agama Islam. Dan ini paling kental diwarisi oleh gereja Ortodoks atau oleh gereja Katolik yang ritusnya ritus Timur, lebih khususnya ritus Bizantin. Nah, next, ini ada videonya. Kita akan nonton videonya ini ya. Silakan, Jos. Di gereja Ortodoks ini, kalau saya bisa bilang, lalu kutip saudara kembarnya gereja Katolik lah, gitu ya. Kembar tapi tak sama, gitu. Kira ya, mirip tapi tak sama. Sama-sama gereja yang apostolik, sama-sama gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik, gitu, gereja Ortodoks ini ya. Dan ritusnya ritus Timur, seperti gereja Katolik ritus Timur. Umat gereja Ortodoks yang telah menerima baptisan dan krisma bertanggung jawab untuk memelihara rahmat keselamatan yang telah diberikan. Caranya antara lain dengan rajin mengikuti liturgi, sembahyang harian, berpuasa, bersedekah, dan sebagainya. Ini pastornya sedang mendupai. Hari ini kita akan belajar praktik sembahyang harian dalam gereja Ortodoks. Istilah sembahyang dalam bahasa Latin disebut brevarium. Dalam gereja Katolik, brevir. Dan dalam bahasa Arab, teman-teman, Bapak Ibu bisa nyari brevir. Ada itu sembahyang 7 kali dalam gereja Katolik, istilahnya brevir. Pertama, Nabi Daud, yaitu 7 kali sehari. Terdiri dari sembahyang jam pertama, sembahyang jam ketiga, sembahyang jam ke-6,
sembahyang jam ke-9, sembahyang senja, sembahyang purna bujana, dan sembahyang ratri madya. Sedangkan pola satunya menurut Nabi Daniel yaitu 3 kali sehari. Terdiri dari sembahyang pagi, sembahyang siang, dan sembahyang senja. Sembahyang diawali dengan doa penahiran dan dilakukan dengan menghadap kiblat yaitu sebelah timur, mengarah pada ikonostasis jika di gereja, atau altar pribadi jika di rumah. Untuk perempuan, memakai kerudung sebagai penutup kepala dan celana atau rok panjang. Namun, jika kalian sedang menggunakan celana atau rok pendek, kalian bisa menggunakan kain hitam sebagai penutup. Oh iya, tanda salib harus dilakukan dengan benar ya. Caranya sebagai berikut. Jempol, telunjuk, dan jari tengah disatukan, jari manis dan kelingking menghadap ke telapak tangan. Gerakannya adalah pertama ke dahi, kemudian ke bawah dada, lalu ke bahu kanan dan bahu kiri. Dapat diakhiri dengan tangan di dada atau menundukkan kepala. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan sembahyang senja menurut pola Nabi Daniel. Kita akan lihat wudhunya Mulai seperti dengan apa. penahiran. Doa penahiran diambil dari Mazmur 26 ayat 6 sampai 12. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku hendak membasuh tanganku dalam kemurnian ya Tuhan, dan aku hendak melayani di depan hadirat-Mu. Aku hendak mendengar suara kepujian-Mu dan memberitakan semua keajaiban-Mu. Ya Tuhan, aku telah mencintai keindahan bait-Mu, tempat di mana kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah kiranya Engkau menghancurkan jiwaku bersama orang-orang berdosa. Janganlah pula pada hidupku bersama orang-orang penumpah darah yang tangannya penuh dengan suap. Namun aku ini telah berjalan di dalam kemurnian. Tebuslah aku ya Tuhan, dan kasihanilah aku. Kakiku terletak di jalan yang lurus. Di dalam jemaat-Mu ya Tuhan, aku hendak memberkati-Mu. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan bagi Nah, Sang oke, Bapa, cukup Sang sampai Putra, situ. serta Sang Roh Kudus, Supaya Kak terlalu sekarang panjang. dan selalu Nah, kira-kira begitu. serta Itu sepanjang. di dalam itu gereja Ortodoks, ritus Bizantin, atau di dalam gereja Katolik, ritus Timur, ritus Bizantin juga sama. Gitu ya. Jadi gereja Katolik, ritus Timur, ritus Bizantin juga sama. Lalu dalam gereja Katolik, ritus Barat, gitu ya, ritus Latin, seperti apa? Lebih sederhana, sama, tapi lebih sederhana, yaitu dalam gambar ini. Air suci, ya, di dekat pintu masuk gereja. Sebelum umat Katolik masuk ke dalam gereja untuk melakukan peribadatan, mesti mengambil air suci dan membuat tanda salib. Ya, medianya sama, sama-sama air. Tujuannya sama, sama-sama mentahirkan dan mengkuduskan sebelum melakukan peribadatan. Hanya metodenya saja yang berbeda. Luar biasa ya, bagaimana gereja mewarisinya, bagus banget. Saya suka, senang sekali. Gitu ya. Medianya sama, tujuannya sama, hanya metodenya saja yang berbeda. Nah, mungkin tapi sayangnya sejak COVID, air suci ini di beberapa gereja ditiadakan. Begitu ya, untuk mengurangi penyebaran virus corona. Begitu ya. Dan menurut saya itu keputusan juga yang sangat bijak dari para pemimpin gereja. Nah, setelah ini ada satu video dari pastor Katolik ya, Pastor Paul dari Keuskupan Agats mengenai air suci di dekat pintunya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Sering saya melihat umat yang sudah mengikuti perayaan Ekaristi keluar dari gereja
dan mencelupkan jarinya di air suci, kemudian membuat tanda salib, lalu keluar dari gereja. Nah, praktek ini sesungguhnya salah. Yang benar adalah ketika umat memasuki gereja, kemudian ia melihat air yang ada di bejana, dia mesti mencelupkan jarinya dan membuat tanda salib, tanda kemenangan Kristus sebelum ia masuk ke dalam gereja. Mengapa? Karena sesungguhnya air suci itu mau mengingatkan kita akan makna sakramen baptis, di mana melalui sakramen baptis kita semua diangkat menjadi anak Allah, tetapi juga diangkat menjadi anggota gereja Katolik. Sesungguhnya melalui air baptis itu juga kita dibersihkan dari salah dan dosa kita, sehingga kita layak masuk ke dalam ruangnya yang maha kudus untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Semoga demikian. Semoga demikian. Ya, terima kasih dari Pastor Paul dari Keuskupan Agats. Nah, itu mengenai bejana pembasuhan. Jadi medianya sama-sama air. Tujuannya sama, untuk mentahirkan, mengkuduskan, menyucikan sebelum memulai peribadatan. Ya, tadi yang Pastor Paul katakan, yang benar yang ketika mau masuk dalam gereja sebelum memulai peribadatan kita mengambil air suci. Jadi Pastor Paul juga mengingatkan bahwa makna dari air suci itu juga mengingatkan kita atas baptisan. Maka Santo Beda Venerabilis juga mengatakan bahwa kita yang mesti mandi agar dapat ditahirkan. Namun kita tidak seharusnya dibasuh dalam air baptisan lebih dari sekali. Jadi nggak usah dibaptis berkali-kali begitu. Tapi air suci itu mengingatkan lagi atas baptisan yang menyelamatkan kita, yang menghapus dosa asal, yang menyucikan kita supaya layak kita masuk ke hadirat Tuhan. Tapi terlebih daripada itu, kita harus membasuh diri kita dengan pertobatan dan air mata. Nah, begitu kira-kira. Next. Maka kita perlu menyucikan diri sebelum melakukan peribadatan dengan air dan pertobatan. Itu mengenai bejana pembasuhan. Next. Yang terakhir adalah mengenai minyak urapan yang kudus. Nah, ini penting juga. Jadi ada satu minyak urapan yang kudus. Next, kita lihat bahan-bahan penyusunnya. Ini luar biasa. Ada rempah-rempah, mur, kayu manis, tebu, kayu teja, minyak zaitun. Dikatakan begini. Untuk membuat minyak suci, minyak urapan yang kudus ini perlu rempah-rempah impor. Gitu kita katakan ya. Selain perlu rempah-rempah impor, perlu mur, zat mirip permen karet dari Arab. Kemudian kayu manis dan kayu teja diimpor dari timur jauh. Dan tebu harum itu kemungkinan berasal dari India. Jadi ini bahan penyusunnya ini langka gitu, bukan sesuatu yang mudah ditemukan di Israel begitu kira-kira. Harus impor dari Arab, dari timur jauh, dari India, ini luar biasa. Hanya untuk membentuk satu minyak urapan yang kudus. Maka nih kan nilainya begitu berharga satu minyak urapan ini, gitu kan, dan begitu penting, begitu value-nya begitu tinggi. Secara harga ataupun secara nilai spiritualnya tinggi sekali. Maka ini kudus, begitu ya, untuk peruntukan yang khusus, begitu, tidak bisa untuk sembarangan. Next. Nah, minyak urapan ini untuk apa? Gitu. Dalam kitab Keluaran disampaikan ini untuk mengurapi kemah pertemuan, mengurapi tabut hukum, mengurapi meja dan perkakasnya, kandil dan perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran, bejana pembasuhan, dan untuk mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, alias para imam, untuk memegang jabatan imam. Ya, jadi tujuannya untuk pengudusan. Begitu, untuk pengudusan, untuk penyucian, maka tidak bisa sembarangan. Begitu ya. Nah, next. Nah, kemudian hal ini, nah, kita tentu kalau kita yang gereja Katolik, kita mudah sekali. Ini masih ada dalam gereja Katolik.
dalam sakramen gereja, gitu ya. Sakramen khususnya juga termasuk sakramen tahbisan untuk meresmikan misi tertentu dan merupakan tanda pencurahan Roh Kudus. Ya, dalam KFK 1294, pengurapan dengan minyak katekumen sebelum pembaptisan artinya pembersihan dan penguatan. Pengurapan orang sakit artinya penyembuhan dan penguatan. Pengurapan tanda krisma kudus setelah pembaptisan artinya dan pada waktu penguatan dan tahbisan adalah tanda konsekrasi. Jadi ada beberapa tujuan minyak urapan dalam gereja Katolik. Ya, khususnya untuk pengurapan orang sakit, krisma, dan tahbisan, khususnya begitu. Nah, artinya apa? Orang-orang yang diurapi ini menambah keikutsertaan dalam perutusan Yesus Kristus. Nah, ini minyak urapan yang kudus. Ya, next. Nah, ini pasti kita semua tahu. Nah, ini pengurapan orang sakit, kita kan krisma, tahbisan, dan ini tidak bisa diberikan sembarangan. Gitu, dibagi-bagi dengan ke umat secara sembarangan gitu tidak bisa. Gitu. Dulu pernah saya dulu sempat agak sedikit bersitegang dengan teman saya begitu ya. Nah, kebetulan teman saya ini dari gereja yang alirannya membagi-bagikan minyak kudus gitu, membagi-bagikan minyak urapan ke semua orang, dibagi-bagikan kira-kira. Nah, sedangkan kita dalam gereja Katolik tidak demikian. Begitu. Dulu sempat diskusi panjang dulu mengenai itu gitu kan. Saya sempat diskusi panjang sama teman saya mengenai itu. Nah, dan ada catatan menarik dalam Alkitab. Ya, next. Dikatakan demikian. Haruslah kau buat semua itu menjadi minyak urapan yang kudus ya. Ayat 32. Kepada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan. Ya, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Jadi apa kata kudus ini dimaknai dengan luar biasa. Ini kudus. Ini minyak yang kudus bagimu juga gitu kira-kira. Jadi bukan hanya sekedar memaknai kata kudus ini nggak bisa sembarangan begitu. Karena kudus kan artinya kan dipisahkan kan begitu kan, dikhususkan. Itu arti kata kudus kan begitu. Artinya minyak urapan ini dipisahkan dan dikhususkan gitu kan. Tidak bisa dipakai jadi minyak goreng begitu, bisa nggak bisa dipakai jadi minyak pijet begitu kira-kira. Gitu, karena dipisahkan dan dikuduskan dan dikhususkan begitu. Atau jadi minyak wangi juga nggak bisa begitu kira-kira. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Gitu ya. Artinya apa? Next. Bahwa minyak urapan ini urapan yang kudus tidak dapat sembarangan diberikan. Begitu kira-kira. Maka dalam gereja Katolik ya yang dapat menyimpan ini ya gereja. Begitu. Tidak kemudian minyak ini diberikan oleh umat dan umat itu memakainya sesuka hati. Karena ini minyak yang kudus gitu. Makna kata kudus ini luar biasa. Begitu kira-kira. Kecuali kita menganggap minyak urapan itu ya hanya sekedar minyak untuk mengurapi saja, tidak dimaknai secara kudus. Begitu. Nah, nanti kalau nggak salah hari Selasa ya, hari Selasa sebelum Kamis Putih ya Leo ya, benar ya. Nah, hari Selasa sebelum Kamis Putih itu biasanya diadakan misa untuk mendoakan minyak urapan yang kudus ini. Begitu kira-kira. Nanti kita nantikan ya, waktunya kan tidak lama lagi. Next. Nah, maka dari hal ini kita dapat beberapa poin, yaitu pertama, Gereja Katolik mewarisi ukupan dalam liturgi, bejana pembasuhan dalam wujud air suci, dan minyak urapan dalam sakramen. Ukupan melambangkan doa yang naik kepada Tuhan dari hati yang berkobar. Kita perlu menyucikan diri sebelum melakukan peribadatan dengan air dan pertobatan. Pengurapan dengan minyak suci menambah keikutsertaan dalam perutusan Yesus Kristus, dan minyak urapan yang kudus tidak dapat sembarangan diberikan. Next, saya akan sekarang review sedikit.
Pertama tentang jabatan Imam Harun, ya, korban bakaran sebagai simbol penyerahan total, korban penghapus dosa sebagai awal pentahiran, korban unjukan untuk menguduskan persembahan lainnya. Umat Kristen dipanggil menjadi imam, nabi, dan raja. Yang kedua, korban bagi petang dan persembahan saat sensus. Kewajiban kita untuk berdoa pagi dan petang kepadanya. Kedua, tanda kasih sayang Tuhan terbesar ketika Yesus Kristus, Sang Firman Allah, Tuhan sendiri, tinggal di antara umat manusia dan mati di atas kayu salib, wafat di atas kayu salib, supaya kita umat manusia juga dapat tinggal bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Persembahan untuk sensus dilakukan pada bilangan pertama, Nehemia 10 ayat 32, Matius 17 ayat 24, dan kemungkinan persembahan ini diabaikan oleh Daud ketika Daud melakukan sensus dalam 2 Samuel 24. Next. Kemah suci Musa dan Gereja Kristus, part yang ketiga. Gereja Katolik mewarisi ukupan dalam liturgi, bejana pembasuhan dalam wujud air suci, dan minyak urapan dalam sakramen. Ukupan melambangkan doa yang naik kepada Tuhan dari hati yang berkobar. Kita perlu menyucikan diri sebelum melakukan peribadatan dengan air dan pertobatan. Pengurapan dengan minyak suci menambah keikutsertaan dalam perutusan Yesus Kristus. Minyak urapan yang kudus tidak dapat sembarangan diberikan. Demikian pembahasan dari saya dan Leo. Terima kasih. Nah, silakan Jos, dilanjutkan. Mungkin ada yang mau bertanya atau sharing. Monggo silakan. Baik, terima kasih Yotus. Oke,